Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaannya kali ini. Oke, kalau aku lihat di sini memang saat ini kamu seperti menyabotase dirimu. Ya, aku lihat saat ini justru malah kamu kayak lagi fokus untuk membangun kembali karirmu, pekerjaanmu, kesuksesanmu, masa depanmu. Aku lihat di sini kamu secara terus-menerus memperbaiki kehidupanmu, ya, memperbaiki apa yang selama ini tertunda, apa yang selama ini tidak kamu lakukan. Aku lihat di sini kamu lagi benar-benar berjuang dengan kehidupanmu, ya. Dan sekarang aku lihat kayak kamu sedang tidak mau berurusan dengan sesuatu hal yang tidak menguntungkan untuk masa depanmu, untuk karir, untuk keuangan, untuk masa depan gitu ya. Makanya di sini kamu benar-benar menyabotase dirimu untuk fokus hanya pada karir, ya, karir, masa depan, kesuksesan, keuangan, seperti itu ya. Karena kalau aku lihat juga di sini ada butterfly, berarti adanya perkembangan, adanya fase selanjutnya dalam hidupmu ya. Aku lihat mungkin kamu kemarin sempat stuck, sempat tidak melakukan banyak hal karena mungkin ada sesuatu yang fokusmu itu teralihkan oleh sesuatu hal yang toksik ya, entah itu tentang pertemanan, percintaan, kehidupan sosial atau apa gitu ya. Yang sekarang aku lihat kamu mulai melangkah dan mengembangkan kehidupanmu menuju fase selanjutnya dalam hidupmu. Karena kalau aku lihat kamu ini nampaknya memang habis terluka atau sudah terluka batinnya ya, sehingga sekarang kamu memilih untuk melanjutkan hidupmu, melanjutkan masa depanmu, karena kamu, aku lihat di sini sudah ada keinginan untuk melepaskan masa lalu. Kamu sudah tidak mau lagi berhubungan dengan masa lalu, tidak mau berhubungan dengan orangnya, tidak mau berhubungan dengan situasinya atau apapun. Karena ya itu tadi ya, kamu itu sempat ada di situasi di masa lalumu itu yang ngebuat kamu stuck, stres, depresi, frustasi, kesel, terluka, patah hati, benar-benar hancur. Ya, aku lihat di sini kamu memang sempat memiliki situasi di masa lalu itu yang ngebuat kamu drop banget, terjatuh banget, kecewa banget, sakit hati banget. Sekarang aku lihat kamu mulai melangkah maju, bahkan membuat dirimu tegas bahwa ayo kita harus meninggalkan sesuatu yang toksik itu dan melangkah maju untuk kehidupan kita ke depannya. Nah, itu aku lihat di sini kamu berpikir seperti itu ya. Ini berarti kayak ada suatu trauma, ada suatu kekecewaan yang sangat kecewanya, sehingga sekarang tuh kamu memacu dirimu untuk melangkah maju ke fase selanjutnya dalam hidupmu. Kamu tidak mau lagi berhubungan atau stuck hanya pada masa lalu yang menyakitkan, seperti itu ya. Aku lihat ini tentang suatu pemutusan hubungan. Ya, jadi mungkin kamu sempat ada di situasi menjalani hubungan dengan seseorang, entah itu pasangan sah atau pacaran atau baru PDKT-an atau siapalah, pokoknya di sini kamu sempat menjalin hubungan dengan seseorang, terus sekarang udah putus hubungan dan sekarang kamu benar-benar fokusnya itu hanya di untuk dirimu, masa depanmu, keuanganmu, karirmu. Ya, aku lihat di sini kamu melangkah maju, menerima apa yang sekarang ada, ya kan? Terus juga kamu memacu dirimu untuk tetap maju, tetap melanjutkan hidup, tetap apa yang namanya itu, mengembangkan karir, ya, keuanganmu, usahamu atau apapun. Ya, yang pokoknya berhubungan dengan masa depan, uang, materi, karir, kebahagiaan selain percintaan. Itu yang aku lihat di sini. Dan ini terjadi secara tiba-tiba.
ya karena mungkin udah terlalu sakit banget kali ya, kamu itu udah sakit banget, terluka banget gara-gara seseorang di sini, sehingga sekarang tuh udah deh jalanin hubungan percintaan sama orang kok malah disakitin terus, mending usaha aja, menghabiskan waktu di karir, di pekerjaan, ya di bisnis atau apa gitu. Yang penting aku lebih bahagia toh, tanpa cinta-cintaan juga aku bahagia kok ya. Yang penting aku fokus, aku punya uang gitu kan, bisa menghasilkan uang, aku aku bisa berkarir dan berkarya gitu kan, bahagia aja aku lihat di sini. Oke, kenapa kamu sampai sekarang ini berani untuk meninggalkan hubungan yang toksik? Karena gini, selama kamu bersama si dia, kamu itu benar-benar jatuh cinta banget, cinta dan sayang banget sama dia, ya. Kamu sangat effort banget, sangat mengusahakan banget agar kamu dengan dia bisa sama-sama saling utuh, ya. Aku lihat di sini kamu tuh memang bener-bener tertarik banget sama orang ini. Kamu tuh bener-bener cinta banget sama ini. Tuh bucin-bucin deh pokoknya ya. Kamu tuh bener-bener suka banget sama orang ini. Tertarik banget gitu. Bahkan kamu itu yang memang aslinya tuh orangnya egois. Tapi ketika kamu bertemu dengan dia, egomu itu jadi turun. Kamu jadi justru malah melemah. Jadi justru malah kayak menekan emosimu dan menekan egomu. Kamu tidak egois saat bersama dia. Jadi dulu mungkin kamu itu egonya apa ya, ingin menang sendiri. Pokoknya aku harus sukses gitu ya. Bodoh amat dengan omongan orang gitu. Kamu egois pokoknya. Terus itu ketika sama dia ya, kamu selalu mengutamakan kesuksesannya dia, kebahagiaan dia. Mau kamu disakitin, ditinggalin, dicuekin, bodoh amat ya. Kamu yang penting mikir dia bahagia. Oh, dia dia ternyata ada pasangan lain, atau ada pilihan lain. Ya udah, kamu nggak apa-apa, yang penting dia bahagia. Oh, dia nggak kasih kamu kabar, nggak apa-apa, mungkin dia memang sibuk. Gitu ya. Yang penting aku tidak menyakiti dia, yang penting aku bisa membuat dia bahagia, dia bisa melakukan apapun yang dia mau, karena kamu berharap bahwa cintamu bakalan bisa berbalas gitu, dia bisa berubah, nggak akan lagi nyakitin aku di kemudian hari kalau misalkan aku bersabar, kalau aku nggak egois. Justru malah ternyata harga dirimu diinjak-injak olehnya. Ya, ternyata justru malah semakin kamu tidak tegas sama dia, semakin harga dirimu kayak nggak dihargain lah gitulah ya, dicuekin kayak gitu. Ya, jadi aku lihat seperti itu. Saking terbucin-bucinnya kamu. Oke, aku lihat di sini kamu itu kenal sama dia atau ya selama ini lebih banyak berinteraksi secara online, atau memang kenal secara online, atau ini pasangan onlinemu. Jadi kemungkinan lebih banyak dari kalian ini ada yang memang belum bertemu secara fisik, secara langsung. Kalaupun sudah pernah bertemu, ya mungkin sesekali 2 kali doang ya, nggak sering gitu. Karena di sini aku lihat dia ini adalah pasangan kencan atau pasangan atau siapalah ya, orang yang sempat menjalin hubungan dengan kamu tapi secara online. Kamu kenalnya juga lewat online gitu. Entah media sosial, dating apps atau apa gitu ya. Nah, aku melihat di sini memang ini bisa jadi kamu, bisa jadi dia. Ya, kalau misalkan kamu memang tidak merasa ini adalah kamu, berarti ini dia. Ya, tapi kalau di sini kamu merasa ini adalah kamu, ya berarti ini energi kamu, ya. Karena di sini aku lihat ada seseorang yang masih ingin bertemu. Entah ini kamu ingin bertemu dengan dia atau dia yang ingin bertemu dengan kamu. Ya, kalau kamu ngerasa ogah, udah nggak mau gue ketemu lagi dengan dia, oh berarti ini energi dia. Oke, situasikan saja ya. Jadi di sini ada seseorang yang ingin bertemu kembali, ingin ngobrol lagi, ingin komunikasi lagi, ingin berbicara dan menikmati momen bersama lagi. Ya, ingin merasa lebih dekat dan membangun persahabatan dengan kamu atau dengan dia. Jadi intinya nih kalian pengen sahabatan lagi, pengen deket lagi kayak gitu. Bisa jadi mungkin hubungan kalian terakhir kali sama si dia ini ya baru sekedar sahabat gitu ya, belum yang intim banget, belum kayak gitu.
Kalau aku lihat di sini kamu memang berdealing dengan seseorang yang selalu menyalahgunakan kemurahan hatimu. Ya, dia selalu memanfaatkan kebaikan hatimu, dia selalu memanipulasi kebaikan hatimu. Dia orang yang selalu ingin berkuasa, baik itu dalam karir, dalam kehidupan sosial ataupun dalam percintaan. Orangnya pengen terlihat dialah orang yang paling berkuasa, dialah orang yang sebagai ketuanya, nah seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat dia ini selama bersama kamu menyalahgunakan kemurahan hatimu. Sehingga hubungan kamu dengan dia selama ini tuh ada ketidaksetaraan. Kamu yang lebih banyak effort, dia yang lebih banyak menikmati effortmu. Ya, tapi dia tidak adanya timbal balik memberikan effort yang sama. Bahkan aku lihat ini karena pentacles terus to reverse, berarti ini ada pemerasan nih. Dia pernah memeras kamu atau meminta uang sama kamu, pinjem uang tapi nggak dibalikin sampai sekarang. Atau ya dia pengen beli apa tapi kamu yang harus beliin. Kayak gitu ya, jadi sempat ada pemerasan. Oke, kata kasarnya pemerasan, tapi kalian mau nganggapnya apa? Utang kah, atau pinjem uang kah, atau minta ini minta itu, terserah. Pokoknya intinya ada pemerasan ya. Oke. Kemudian aku melihat di sini hubungan kalian bersama orang ini nggak stabil ya. Selalu menyalahgunakan otoritas dia sebagai pasangan, sebagai orang yang kamu bucinin, sebagai orang yang kamu cintai ya. Sehingga dia itu seolah-olah menguasai segala kehidupanmu, bahkan isi dompetmu. Aku lihat di sini ya. Terus itu juga dia selalu membuat kamu seolah-olah harus bergantung atau tunduk sama dia. Ya, seperti itu. Jadi itu tadi karena punya jiwa dia pengennya dia selalu terlihat berkuasa sehingga kamu harus tunduk sama dia. Dan dia selalu menyalahgunakan sifat baikmu, ya, memanfaatkan secara berlebihan kebaikan hatimu tanpa membalas budi sama kamu. Jadi apa yang sudah kamu berikan selama ini itu nggak ada yang dia balas, nggak ada timbal baliknya juga. Kata terima kasih pun mungkin nggak ada, mungkin ya, tapi mungkin ada. Soalnya cuma kata-kata terima kasih doang, ya kan? Kalau effort ya kagak ada, aku lihat di sini ya, sehingga hubungan kalian selama ini tidak ada keseimbangan. Bahkan walaupun dia tahu hubungan ini hancur, hubungan ini menyakitkan, hubungan ini rusak gitu, hubungan ini tidak seimbang, dia juga masa bodoh, tidak memperbaiki sifatnya, tidak memperbaiki kelakuannya, dan tidak juga memperbaiki hubungan kayak gitu. Jadi kalau dia lihat hubungan ini sudah nggak asik, sudah hancur, udah dia tinggalin. Nanti kalau kamu udah mulai adem ayem, sudah mulai tenang, move on gitu, ucuk-ucuk datang lagi seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini, karena mungkin dia egois atau kasar sama kamu, sehingga kamu memilih menjauh dari orang ini. Seperti itu. Oke, kalau aku lihat kamu dengan dia ini memang LDR, bahkan ada yang sampai beda negara nih ya. Kamu mungkin berdealing dengan orang asing atau orang luar negeri gitu ya. Atau mungkin bisa jadi kalau dia bukan orang luar negeri, mungkin dia TKW, atau mungkin dia ini bekerja di luar negeri, atau pindah ke luar negeri, atau apa deh. Pokoknya di sini aku lihat kamu dengan dia ada yang LDR. Kalau nggak sampai luar negeri ya mungkin beda pulau, beda provinsi, ya masih daerah Indonesia tapi beda pulau seperti itu ya. Ada yang LDR. Kalau aku lihat dia ini orang yang percaya diri, orang yang sukses, orang yang suka kebebasan, orang yang selalu ingin bergerak maju. Ya, jadi dia tidak mau kayak mengenang-enang atau gimana ya. Kalau aku lihat di sini orang yang pengen, namanya orang yang suka kebebasan ya, sehingga pengen ke sana sini kilar-kilir, bahkan dalam percintaan pun gitu. Ya, pengen beda-beda gitu ya, selalu bergerak maju. Aku lihat dia ini orang yang memiliki perencanaan masa depan yang bagus ya, atau dia ini kalau mau melangkah ke suatu hal itu orang yang perencana, bisa dibilang gitu ya. Aku lihat ya LDR, terus itu aku lihat dia ini orang yang senang dengan pilihan. Jadi kemungkinan
kalau ini tentang masalah percintaan antara kamu dengan dia, dia ini orang yang punya banyak pilihan karena dia memang suka gitu, suka menjadi center of point atau center point ya, menjadi pusat perhatian. Dia paling suka. Jadi makanya di sini kalau misalkan dia banyak pilihan, dia tuh seneng gitu. Jadi hubungan yang dia jalani itu sebenarnya nggak cuma sama kamu, ada si A, si B, si C, seperti itu ya. Oke. Kemudian Three of Wands. Aku melihat saat ini dia mulai memikirkan tentang masa depan dia dan memandang satu sama lain ada kamu di hidup dia gitu loh. Jadi dia kayak mulai memikirkan kamu lagi nih. Aku lihat gimana caranya agar kamu dan dia bisa bersatu kembali, agar kamu dan dia bisa bersama kembali, bersatu dalam satu hubungan. Ya, seperti itu. Makanya di sini dia mau datang lagi, pengen bertemu dan berkomunikasi lagi dengan kamu karena niatnya ini ternyata. Ya, dia mulai memikirkan trik cara gimana agar kalian itu bisa bersama kembali gitu. Dia tahu ya, karena memang selama ini kamu itu memang menginginkan ketegasan dari dia tentang komitmen di hubungan kalian. Jadi mungkin kemarin saat kamu menjalin hubungan dengan dia atau dekat dengan dia, kamu dengan dia ini belum ada komitmen gitu ya. Kamu dengan dia ini belum ada komitmen. Nah, sehingga aku lihat di sini tuh dia tahu selama ini kamu itu sangat mengharapkan komitmen dari dia, ya. Terus itu aku lihat di sini dia sedang lagi memikirkan gimana caranya untuk bisa membuat hubungan untuk bisa memasuki hubungan baru lagi dengan kamu. Gitu. Jadi ingin memulai kembali hubungan baru dengan kamu. Tapi lagi dia cari cara nih, gimana caranya gitu. Karena menurut dia, ketika dia sama kamu, dia ngerasa hubungan dia itu kayak intim, apa ya, kayak serius gitu loh. Tapi nggak serius juga, gimana ya, kayak udah klik, udah deket, udah nyaman. Ya, kata yang tepat adalah nyaman. Ya, ketika dia selama ini sama kamu, dia tuh ngerasa kayak sama kamu tuh nyaman. Ya, cuman ya itu mungkin banyak sekali halangan rintangannya. Dia juga banyak pilihan, belum lagi dia orangnya egois, semena-mena gitu kan sama kamu, kesuka kebebasan. Pokoknya nggak asik banget deh, orang ini nyakitin kamu banget. Sehingga saat ini tuh ya dia lagi kayak cari cara gimana caranya agar kalian itu, agar dia bisa diterima lagi sama kamu atau agar kalian itu bisa bersama kembali gitu. Ya, kalau aku lihat juga komunikasi mungkin sulit di antara kalian atau sama sekali sekarang atau saat ini tuh udah nggak ada komunikasi. Nah, dulu mungkin juga sulit untuk berkomunikasi. Ya, makanya di sini ada Three of Swords. Sebenarnya hubungan kalian ini ada masalah di komunikasi. Ya, mungkin karena jarang ada komunikasi atau kalau komunikasi pun bukan membahas hal-hal yang penting. Atau kalaupun berkomunikasi itu kayak apa ya? Sering salah paham, bisa jadi seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh dia kayak mulai memikirkan, mulai memandang dan cari cara gimana agar bisa bersama dengan kamu. Oke, setelah aku lihat di sini kamu dengan dia sudah berpisah ya. Saat ini kayaknya ada keinginan dari dia untuk memulai pergerakan maju ke arah kamu. Dia mungkin mulai ingin mencari-cari bantuan atau ingin menerima bantuan dari seseorang nih untuk bisa dapat solusi gimana kalian itu biar bisa bersama kembali gitu ya. Kalau aku lihat dia ini sebenarnya juga punya trauma ya. Kalau ini traumanya mungkin dia pernah gagal dalam pernikahan, bisa jadi. Dia mungkin pernah gagal dalam hubungan, bisa jadi. Atau mungkin sering bolak-balik gagal dalam hubungan. Intinya dia ini punya trauma. Dan aku lihat di sini dia ingin menyembuhkan traumanya itu. Dia ingin pulih dari rasa trauma itu. Kemudian memaafkan orang-orang yang telah menyakiti dia. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia ini sebenarnya juga punya luka batin atau trauma atau luka dari orang-orang di
di masa lalunya, dan itu jadi trauma bagi dia gitu ya. Dan aku lihat di sini dia ingin apa ya, berbaur kembali dengan masyarakat, dengan orang-orang di sekeliling dia, yang mungkin juga orang-orang sekeliling dia lah yang sebenarnya memberikan trauma atau luka, tapi dia pengen berbaur kembali gitu ya. Dia juga ingin melepaskan emosinya dia, mungkin selama ini dia orangnya kayak suka menahan emosi. Apa-apa tuh kayak ya udahlah, terimalah gitu doang gitu ya. Dan aku lihat juga di sini sebenarnya dia sama kamu itu ketika hubungan ini berakhir, dia menyesal banget. Dia merasa malu banget sama kamu. Tapi kalau misalkan dia terus-terusan menyesal sama kamu, terus-terusan merasa malu sama kamu, tapi akhirnya kan nggak ada pergerakan nih ya. Dia juga nggak akan memperbaiki hubungan nih. Maka dari itu aku lihat di sini dia ingin melepaskan penyesalan ini, ingin melepaskan rasa malu ini, dan mulai bergerak maju ke arah kamu seperti itu. Ya, karena dia setelah berpisah dengan kamu ini sedih gitu loh. Dia ngerasa sendirian. Dia ngerasa dia ini mengecewakan. Pokoknya intinya sedih deh. Dia ngerasa kesepian, sedih. Nah, makanya di sini dia ingin melepaskan kesedihan ini. Dia ingin kembali bahagia bersama kamu ya. Dan aku lihat juga dia sempat loh putus asa gitu ya untuk hubungan ini. Mungkin ya kenapa dia putus asa, karena dia tahu selama ini dia udah nyakitin kamu, terus juga ketika kalian berpisah mungkin memang sudah keputusan kamu yang meminta untuk berpisah dengan dia. Mungkin dia sempat kayak menarik perhatian kamu, tapi kok nggak kamu pedulikan lagi ya, kamu udah cuek banget, atau memang sudah ada pemblokiran sehingga dia sempat ada putus asa gitu loh untuk bisa kembali lagi sama kamu. Karena sikap kamu sekarang udah tegas banget, kayak udah menolak dia atau udah tidak mau lagi berhubungan dengan dia. Maka dari itu saat ini dia kayak ingin mengatasi rasa keputusasaan ini. Dia nggak mau gini-gini terus, stuck terus, dan terus tenggelam dalam rasa bersalah dan rasa penyesalan kayak gitu. Makanya di sini dia ingin kembali maju ke arah kamu seperti itu. Oke, Eight of Cups reverse. Aku lihat di sini dia tuh udah terlampau menyesali dan terlampau sedih dengan hubungan kalian yang mungkin kemarin tuh kayak nggak berhasil ya, bukan kaya lagi tapi memang tidak berhasil. Terus itu aku melihat nampaknya memang ada keinginan dari dia untuk melajang dulu deh seperti itu ya. Karena aku lihat udah terlampau menyesal gitu nyakitin kamu dan membiarkan kamu pergi begitu saja, memperlakukan kamu tidak baik gitu ya. Terus itu juga aku melihat nampaknya sekarang kamu itu juga ingin melepaskan rasa sakitmu yang telah dia berikan ke kamu gitu ya, dan mulai berinteraksi, mungkin mulai menjelajahi dunia luar, bersosialisasi, mungkin kenalan dengan orang baru seperti itu ya. Atau mungkin saat ini kamu sudah ada yang mungkin menjalin suatu hubungan dengan orang baru, bisa jadi ya. Karena kalau aku lihat di sini kamu sudah mulai move on, sudah mulai melepaskan luka batinmu, rasa sakit hatimu, dan mulai mengeksplor atau bersosialisasi dengan orang-orang luar ya. Jadi kemungkinan ada yang sudah menjalin hubungan di sini. Terus itu juga aku melihat di sini kamu seperti ingin melupakan apa pelanggaran-pelanggaran atau apa luka-luka atau apa hal-hal yang menyakitkan di masa lalu dari dia, dan kemudian melanjutkan hidup dengan pasanganmu yang sekarang. Kalau saat ini kamu sudah punya pasangan ya, tapi kalau belum punya pasangan ya kamu ingin melanjutkan hidupmu aja sendiri aja dulu gitu ya. Fokus aja dulu dengan kebahagiaan diri sendiri. Nah, kayak gitu aku lihat di sini. Ya, aku lihat. Bisa jadi kamu berdealing dengan sosok ayah ya. Bisa jadi dia ini sudah punya pasangan sah, atau bisa jadi dia ini sudah punya anak, bisa jadi duda
gitu ya, duda. Yang pasti di sini aku lihat dia ini sudah menjadi peran sosok ayah ya. Terus itu aku lihat di sini dia memang orang yang punya jiwa kepemimpinan. Mungkin dia harus melindungi anaknya seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat di sini kalau di Emperor tuh kartu yang membicarakan tentang ketahanan, kekuatan, disiplin ya. Ini ditujukan pada pekerjaan atau kesuksesan dalam hidupnya ya. Jadi kalau dalam bekerja itu dia orang yang tahan banting ya, mungkin punya power karena dia punya jiwa pemimpin gitu kan. Orangnya juga disiplin seperti itu. Jadi kalau dalam pekerjaan ya bagus gitu ya, pekerja keras, bukan pekerja keras, maksudnya itu kayak orang yang mau bekerja gitu lah ya. Tapi kalau dalam hubungan, dia ini orang yang memang kan di Emperor, berarti pemikirannya secara logika ya. Jadi kalau misalkan menjalin hubungan dengan dia itu maunya dia dan pasangan itu punya satu pemikiran dalam menjalani hubungan, agar hubungan kalian itu bisa langgeng, agar hubungan itu bisa seimbang seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian ada dualitas, baik itu prinsip, tujuan, atau keinginan dalam hubungan kalian, maka ya dia akan dia akan gak sek gitu loh ya. Karena menurut dia ya kita kalau menjalin hubungan itu harus dalam satu pemikiran atau satu prinsip atau satu arah tujuan seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini dia orang yang kalau misalkan berdebat atau ada suatu keputusan yang ingin diambil, itu menurut dia jangan pakai emosi. Karena menurut dia kamu ini orangnya emosian gitu. Sedangkan dia mungkin orangnya kalau apa-apa itu dipikirin dulu gitu ya. Orangnya mungkin kelihatannya tenang gitu ya. Jadi kalau kamu emosian tuh dia nggak tahu deh. mending aku diem aja, mending aku ngilang aja gitu. Ya, jadi menurut dia kalau mengambil suatu keputusan atau tindakan itu jangan terlalu banyak pakai emosi gitu. Menurut dia kamu tuh orangnya emosian. Jadi menurut dia harus bisa menggunakan kepala yang dingin, tenang ya kalau mau ngambil keputusan. Walaupun situasinya mungkin krisis gitu, mungkin situasinya sudah diambang kehancuran atau situasinya sudah ya di ujung tanduk, dia tetap merasa kita harus tenang menghadapi itu gitu. Sedangkan kamu orangnya mungkin panikan, kamu orangnya egois gitu ya, kamu orangnya emosi ya, lebih tepatnya emosian seperti itu. Enggak, menurut dia jangan gitu ya. Jadi mungkin ini juga yang menjadi salah satu perbedaan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Akhirnya ya udah salah paham, sering salah paham atau ya sering marahan kalian, sering berantem gitu. Karena kalau aku lihat di sini dia ini orang yang memang kalau apa-apa tuh pakai logika gitu loh ya. Terus juga di Emperor dalam hubungan itu berarti hubungan ini terlalu tradisional sehingga hubungan ini terasa menyesakkan bagi kalian berdua ya, terlalu kolot atau terlalu kaku ya, terlalu kaku deh aku lihat ya, terlalu kaku. Jadi kayak mungkin mengikuti tradisi ya, mungkin gini, kayak pacaran tuh nggak boleh pegang-pegangan tangan, nah kayak gitu contohnya, atau pacaran tuh nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi aku lihat di sini terlalu kaku gitu, sehingga ini juga yang membuat hubungan kalian itu terasa menyesakkan, rasanya kayak sakit gitu, di jalan itu terasa nggak bahagia, nggak leluasa gitu. Jadi menurut dia cobalah untuk bersikap senang-senang aja loh, santai aja loh gitu ya. Kalau aku lihat di sini. Terus itu juga aku lihat kamu ini berdealing dengan seseorang yang lebih tua dari kamu, dan juga sebenarnya dia ini orang yang mapan ya, dan orang yang suka bersikap konservatif dengan perasaan dan emosionalnya dia gitu kan ya, kan orangnya konservatif. Sehingga dia ini orang yang memang sulit untuk mengungkapkan perasaan dia yang sebenarnya secara lebih terbuka sama kamu, sehingga mungkin kamu inilah yang sering salah paham sama dia gitu ya.
Dia itu kan orang yang sebenarnya nggak gampang gitu loh mengungkapkan perasaan lewat mulutnya gitu ya. Jadi kamu menganggap dia, kayaknya dia ini nggak cinta, orang dia nggak pernah mengatakan I love you sama aku, sayang sama aku, cinta sama itu, nggak pernah gitu. Sehingga sering terjadi kesalahpahaman di antara kalian. Terus juga dia ini orang yang mungkin punya kepribadian yang mendominasi, suka mengendalikan atau suka memaksa kehendaknya ya demi kepentingan dirinya sendiri. Nah, itu juga yang akhirnya membuat hubungan kalian tuh hancur ya. Oke, kalau aku lihat saat ini ada suatu pekerjaan yang memang kayaknya harus diburu-buru banget ya. Bisa jadi kamu juga saat ini kayak lagi bekerjanya itu lagi diburu-buru, atau bisa jadi ini mungkin memang hanya energi dia. Dia kayak lagi terburu-buru dalam pekerjaannya. Karena reputasi dia saat ini lagi buruk. Ya, reputasi dia lagi buruk, terus kualitas bekerja dia lagi rendah, kurang termotivasi. Dia ngerasa hidup dia kayak gini-gini aja, biasa-biasa aja. Ditambah lagi kayak lagi males-malesan nih orang. Terus juga kayak ide kreatif atau keterampilan dia ini lagi ada di tahap rendah gitu. Nggak punya banyak ide, keterampilannya juga lagi nggak ada kreativitas gitu ya. Bahkan mungkin dia ngerasa pekerjaan dia stuck atau menemukan jalan buntu. Kok pekerjaan gue gini-gini aja ya, kok gue nggak naik-naik jabatan ya, kok nggak ada klien baru ya, bang, kayak gitu. Ya, dia ngerasa pekerjaan dia ini stuck, pekerjaan dia ini buntu, seperti itu. Bisa jadi juga kamu ngerasa ini, ya, ngerasain kok bahwa kamu juga kehidupannya seperti itu. Pekerjaanmu stuck, pekerjaanmu kok gini-gini aja, kayak gitu ya. Pendapatanmu begini-begini aja, nggak ada kenaikan jabatan atau gimana-gimana, gitu, ya. Terus itu juga sebenarnya gini, hubungan kalian ini, baik kamu dan dia, harusnya sama-sama memiliki upaya secara sadar untuk mempertahankan. Ya, berarti saat ini aku lihat ada yang sudah tidak mau mempertahankan hubungan ini. Kenapa? Karena mungkin sudah kecewa ya. Selama ini mungkin banyak sekali penundaan atau kurang pengabdian dari dianya ya. Jadi mungkin saat ini kamu sudah tidak mau effort apapun untuk hubungan ini, karena mungkin selama ini dianya selalu banyak menunda atau kurang mengabdikan atau kurang effort untuk membuat hubungan kalian berhasil. Mungkin kalau ada janji-janji atau rencana-rencana itu banyak yang dia tunda-tunda gitu kan. Sehingga kalian merasa menjalin hubungan bersama dia tuh benar-benar menderita deh, kamu benar-benar menderita ya. Bahkan aku lihat di sini kamu melihat dia itu orang yang cenderung orang yang selalu gila kerja. Apa itu alasannya? Sibuk kerja lah, lagi sibuk inilah, sibuk kerja lah, kerja aja terus. Itu yang membuat kamu tuh kayak sakit, muak gitu ya. Sampai terus-terusan dianggurin, terus-terusan diabaikan. Ya, nggak ada komunikasi. Ya, jadi kayak menjalin hubungan tapi serasa single, serasa sendirian seperti itu. Ya. Sehingga aku lihat di sini kamu itu benar-benar udah lelah menghadapi sikap dia yang apatis, ya, sikap dia yang semena-mena. Aku lihat di sini kamu sudah lelah, sudah capek banget. Ini ya, aku lihat di sini. Dan kalau aku lihat upaya apapun yang kalian lakukan di sini seperti tidak dihargai oleh dia. Ya. Terus itu juga dia pun tidak pernah mau mengatasi masalah atau memperbaiki hubungan kalian gitu ya. Jadi kayak dia nggak pernah ada effort gitu loh di hubungan kalian. Bahkan ya kamu pun ngerasa kayak nggak dihargain gitu deh sama dia ya. Atau bahkan mungkin kayak nggak dilihat gitu loh. Dia datang kalau butuh doang, kalau udah nggak butuh udah kamu dianggurin, didiemin, dicuekin seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini banyak dari mereka ini datang hanya kayak butuh doang sama kamu. Butuh apa? Butuh duit, butuh pinjaman, butuh solusi, butuh teman, ya kan? Butuh dipuk-puk atau gimana? Ya, aku lihat di sini. Yang penting dia mendapatkan apa yang dia mau. Kalau udah dia dapetin, dia udah puas, udah ninggalin kamu gitu aja.
Oke, kalau aku lihat di sini kamu memang benar-benar kecewa banget sama dia karena dia selama ini ternyata menusukmu dari belakang, atau dia memang selama ini selalu mengkhianati kamu, selalu selingkuh di belakang kamu, ya, selalu menghadirkan permusuhan di antara kamu dengan dia, ya. Terus juga mungkin di sini aku lihat kamu sering banget lah ngeluh ya tentang kelakuannya dia. Terus juga mungkin dia pernah menjelek-jelekkan kamu, ya, atau kamu yang suka menjelek-jelekkan dia. Aku lihat memang ada kebencian ya di antara kamu dengan dia. Jadi semakin kesini aku lihat kamu sudah males gitu loh menghadapi dia. Hubungan yang sudah gagal, hubungan yang sudah hancur, kamu benar-benar ngerasa lelah menjalani hubungan dengan dia. Bahkan aku lihat di sini kamu seperti sudah menyerah, seperti ada ketidakmampuan lagi bagi kamu untuk mengatasi dia, untuk membuat dia apa ya, memperbaiki dirinya gitu loh ya. Aku lihat di sini kamu sudah kayak ada di titik terendah. Semangatmu untuk memperjuangkan dia itu udah kayak udah nggak ada lagi gitu. Ya. Kamu benar-benar sudah menemukan jalan buntu untuk bisa mengatasi dia, ya, untuk bisa dia itu hanya melirik kamu saja itu kayak sudah menemukan jalan buntu. Ya, makanya di sini aku lihat kamu memang sudah memutuskan hubungan dengan dia dan kalian sudah berpisah. Seperti itu. Terus itu juga aku lihat juga ada tandanya ada yang bercerai ya, tapi ini putus cinta lah ya, berpisah ya, pemutusan hubungan. Jadi bukan hanya putus cinta tapi juga putus hubungan. Jadi udah komunikasi aja udah nggak ada ya, silaturahmi, say hello juga mungkin udah nggak mau lagi kamu, seperti itu. Dan aku lihat kuat banget energinya kalau udah Ten of Swords, itu berarti melambangkan ketidaksetiaan atau pengkhianatan yang memang pernah dia lakukan sama kamu, bahkan mungkin berulang kali seperti itu ya. Terus itu juga orangnya terlalu mendramatisir ya. Orang yang selalu apa ya, kayak bersaing untuk mendapatkan perhatian, baik itu dalam karirnya, percintaannya, seperti itu ya. Dia selalu bertindak sebagai seolah-olah dia adalah korban dalam hubungan. Jadi kalau misalkan dia habis putus cinta tuh ya sama yang lain, dia cerita sama kamu kalau dia korbannya. Dia misalkan di KDRT atau dia mungkin diselingkuhin, dia disakin, bla 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 kayak gitu ya. Tapi aku lihat di sini sekarang kamu memang sudah hafal fasih, tahu banget bahwa orang ini orang yang tidak pernah bisa berubah dalam perilakunya ya. Bahkan sampai terakhir kali kamu memberikan dia kesempatan untuk berubah dalam bertindak atau berperilaku seperti itu, tetap aja nggak berubah-berubah gitu ya. Jadi inilah situasi pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Aries, tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak ini kedua belas zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini, kedua belas zodiak ada semua. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 9, 7, 2, 1, 3, 4, 12, 5, 2, 11, 17, 22, 23, 18, 6, 14, 19, 31, 18, 8, 30, 16, 26, 20, 15, 24, 10, 13, 1, dan 29. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Desember, Januari, Juli, Agustus, November, Februari, Mei, April, Maret, dan September. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja.
Ada shio kerbau, shio macan, shio anjing, shio ayam, shio kuda, shio ular, shio kelinci, shio naga, shio babi, dan shio kambing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada Y, O, L, C, A, K, W, S, T, I, F, R, P, D, J, X, B, E, V, H, Q, U, G. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.